Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Krisna Ponika Febriana. Kali ini saya akan membawakan informasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar? Yuk simak baik-baik. Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak tahun 2019 yang lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun, nampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia benar telah siap dalam penerapan sistem merdeka belajar ini. Salah satu alasan paling banyak didiskusikan adalah infrastruktur pendidikannya. Namun, pada tahun 2020, di dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni Industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi, khususnya machine learning dan robot. Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Ada beberapa konsep mengenai merdeka belajar, diantaranya yang pertama itu asesmen kompetisi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan materi ini. Begitu juga dalam hal numerik, atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga ia menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas, tetapi berdasarkan hasil survei terbaru terhadap sekolah. Kemudian yang ketiga, ada perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alam yang berbeda dan tidak bisa ditentukan oleh tes formal. Ada beberapa alasan mengenai merdeka belajar kenapa cocok diterapkan pada pendidikan 4.0. Yang pertama, ada pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Siswa yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para siswa masuk ke dunia industri
telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir ada inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Ada beberapa manfaat diterapkannya konsep Merdeka Belajar ini. Yang pertama yaitu mengurangi beban guru. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, selain mengemban tugas mulia, guru juga harus dihadapkan dengan tugas tersulit. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh guru, di mana mereka dapat mengajar siswa dengan leluasa dan merdeka dari tugas administrasi yang terkadang memberatkan, merdeka dari tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada disederhanakannya RPP. Kita tahu bahwa guru memiliki banyak kendala dalam menjalankan tugas di sekolah, mulai dari menerima siswa baru, menyiapkan administrasi guru termasuk RPP, atau rancangan pelaksanaan pembelajaran hingga mengevaluasi. Dengan disederhanakannya RPP, maka hal tersebut dapat membantu mengurangi beban administrasi serta memberikan kebebasan pada guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri membebaskan guru untuk menggunakan serta mengembangkan RPP. Yang ketiga ada menciptakan belajar yang lebih menyenangkan. Seperti yang kita tahu bahwa guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan dan menjadi garda terdepan untuk membentuk masa depan bangsa. Namun, sayangnya proses pembelajaran di sekolah terkadang membosankan bagi guru maupun siswa. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakannya. Misalnya pada siswa sekolah dasar yang semakin semangat mengerjakan bank soal SD atau latihan soal SD. Untuk menghadapi ujian dengan soal higher order thinking SD. Yang keempat yaitu bebas berekspresi. Merdeka dalam belajar mempunyai maksud untuk mengeluarkan kebebasan berekspresi bagi guru maupun siswa di sekolah, di mana tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari berbagai hambatan dan tekanan psikologis, khususnya pada guru yang memiliki kemerdekaan mengajar siswanya, sehingga mereka dapat fokus dan memaksimalkan mencerdaskan anak bangsa. Kemudian poin 5 ada meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru menjadi PR yang harus dilaksanakan untuk memajukan pendidikan Indonesia, karena keberhasilan program Merdeka Belajar ditentukan oleh guru yang memiliki kompetensi baik. Namun sayangnya, kompetensi yang tidak dimiliki oleh guru belum merata, di mana masih banyak ketimpangan yang terjadi pada guru di daerah tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi guru dan meratakannya. Kemudian yang keenam, kemerdekaan guru. Pada dasarnya program kemerdekaan belajar bertujuan untuk memerdekakan guru. Seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran dibutuhkan kemerdekaan yang melekat pada anak maupun guru yang melibatkan dukungan banyak pihak. Kemerdekaan perlu diperjuangkan, bukan diberikan. Sebagai guru, Anda mungkin pernah berhadapan dengan siswa yang tidak memiliki konsentrasi penuh, namun dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau Anda dituntut untuk mengubah nasib kemiskinan, kegagalan keluarga seseorang yang Anda ajarkan. Meskipun guru berperan penting dalam dunia pendidikan, namun tidak semua beban besar harus ditanggung oleh guru, dan mengatakan bahwa guru merupakan kunci yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah sesuatu, mengubah situasi. Dengan adanya program belajar merdeka, diharapkan guru tidak lagi menjadi seseorang yang selalu disalahkan dan ditinggal sendirian untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh,
yaitu tidak menuntut siswa menjadi sama. Jika selama ini guru dituntut untuk membantu siswa yang sama dengan dipotek melalui nilai, maka program belajar merdeka membawa perubahan untuk murid maupun guru. Sebab guru, tentu Anda menyadari bahwa setiap anak dititipkan dengan keistimewaan yang berbeda-beda. Dan disinilah peran Anda sebagai pendidik dan teman belajar mereka untuk membangun keahlian serta menunjukkan bakat mereka. Diperlukan kesabaran, waktu, dan fasilitas untuk membuat anak mengenali bakat yang dimilikinya. Ketika mereka sudah kenal dengan potensi yang dimiliki, maka mereka akan mengembangkannya dan berlatih untuk mengasah kemampuannya. Selama mengasah bakat anak, Anda harus menjadi pendengar dan penasehat yang baik. Terakhir yaitu mendukung inovasi guru dalam mengajar. Mungkin selama ini metode mengajar di kelas yang Anda gunakan hanya dengan memberikan materi saja, mencatat lalu memberikan latihan soal kepada siswa. Cara tersebut tentu sangat membosankan bagi siswa. Mungkin Anda juga merasakannya. Dengan adanya program Merdeka Belajar, Anda dibebaskan untuk berinovasi dan didukung untuk mengenalkan metode-metode pembelajaran sendiri yang lebih baik guna menciptakan kelas yang lebih hidup, misalnya membuat diskusi bersama. Nah, itu dia ada beberapa manfaat dari Merdeka Belajar yang didapatkan oleh guru. Dan yang terakhir, diharapkan program Merdeka Belajar ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.